Bab 2651. Peningkatan berkelanjutan. Selamat, Tuan, akhirnya saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Di samping Nichilian, Changshu mengepalkan tangannya dan memberi selamat kepadanya, tetapi ekspresinya sedikit mencurigakan. Tidak seperti Nichilian, dia tidak tahu banyak tentang kota Yuanxi. Ketika dia bekerja sama dengan Jinglei dalam rencananya, dia secara khusus menanyakan informasi tentang kota Yuanxi, dan tahu bahwa istrinya telah dipromosikan ke tingkat Hong di kota Hedao belum lama ini. Kalau begitu, bagaimana Anda bisa dipromosikan ke tingkat Zhou secepat itu? Saya benar-benar tidak bisa memahaminya. Kemudian dia berpikir, Tuanku, Anda dapat mengambil tindakan sesuka hati sekarang. Nichilian tidak membantu sebelumnya karena dia menunggu kota Yuanxi dihancurkan dan ingin menghentikan pikiran Yuanxi, sehingga dia memiliki kesempatan untuk membawa Yuanxi kembali ke kota Qilian. Sekarang kota Yuanxi telah dipromosikan ke tingkat Zhou dan kesepakatan telah dicapai, Nichilian tidak perlu khawatir. Dia tidak tahu bahwa tuannya belum berniat untuk mengambil tindakan. Nichilian menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak dalam bahaya untuk saat ini. Mari kita lihat lagi. Jika dia tidak bisa muncul, dia sebenarnya tidak ingin muncul, karena itu mungkin menyebabkan Yuanxi mengeluh, mengira bahwa dia telah bersembunyi dalam rahasia untuk waktu yang lama tetapi mengawasi dengan mata dingin. Dia tidak ingin Yuanxi memiliki perasaan buruk terhadapnya. Pada saat ini, kekuatan Yuanxi meningkat lagi, dan Lu Ye merasakannya dengan sangat jelas, karena saat kota itu dipromosikan ke tingkat Zhou, konsumsi kekuatannya tiba-tiba meningkat banyak. Ini tidak diragukan lagi merupakan manifestasi paling jelas dari kekuatan Yuanxi. Dengan cara ini, dia dapat membunuh musuh dengan lebih cepat. Jika Yuanxi sebelumnya hanya serigala jahat, sekarang dia adalah harimau. Sosok lain keluar dari kota. Itu adalah Lian, penguasa menara Jinrui. Di bawah otoritas wakil penguasa kota pertama, dia juga menerima peningkatan mutiara Hedao. Kekuatan Dao melonjak di sekujur tubuhnya, dan aura Xingyuan mendidih kemanapun dia lewat. Petir yang mengepul dari pohon petir di tangannya berubah menjadi naga petir, menyelimuti seluruh kota Yuanxi. Begitu dia muncul, dia mengambil alih dari Yuanxi dan melindungi kota. Wakil pemimpin kota pertama tidak dapat menikmati peningkatan penuh mutiara Hedao, jadi dia perlu memberikan diskon, dan karena kota ini baru saja dipromosikan, kekuatannya belum meningkat terlalu banyak saat ini, hanya sekitar 30%. Ini pada dasarnya setara dengan peningkatan yang dapat dinikmati oleh penguasa kota tingkat prefektur. Oleh karena itu, dia tidak fokus membunuh musuh, tetapi hanya melindungi kota dengan seluruh kekuatannya. Di bawah naga guntur yang terus-menerus, siapapun yang berani mendekat akan lumpuh dan gerakan mereka akan tertunda. Cahaya guntur itu seperti kolam guntur, menguapkan kabut darah yang tebal. Namun, dia masih tidak bisa melindunginya sepenuhnya dengan kekuatannya sendiri. Banyak serangan terus dilepaskan ke pertahanan kota, menyebabkan formasi yang sudah kokoh mulai melemah lagi. Ini juga alasan mengapa Sui Jiu masih berpikir bahwa bahkan jika dia tahu bahwa Yuan Shikeng telah dipromosikan ke level Zhou, itu masih layak. Namun segera, penguasa kota peminum darah yang bersembunyi di kegelapan merasakan ada yang tidak beres. Tuan, apakah kekuatan Tuan Lian terus bertambah kuat? Changshu juga samar-samar melihat beberapa misteri, karena meskipun ada lautan darah yang menutupinya, kilat yang menyambar dari waktu ke waktu semakin terang, dan momentum Lian juga semakin kuat. Peningkatan terus-menerus tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa kekuatannya terus bertambah kuat. Adegan ini sungguh aneh. Kau tidak salah baca, kekuatannya memang semakin kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Chang Sheng benar-benar bingung. Tatapan mata Nichilian beralih ke kota Yuanxi, dan nadanya samar, karena fondasi mutiara Hedao di kota Yuanxi meningkat pesat. Kekuatan fisiknya jauh lebih kuat daripada Chang Sheng, dan dia memiliki keterampilan murid, jadi dia bisa melihat lebih jelas. Ketika Lian pertama kali keluar dari kota, dia hanya setara dengan penguasa kota tingkat bumi, tetapi sekarang dia setara dengan penguasa kota tingkat surga. Ini belum berakhir, dia masih meningkat pesat, dan akan mendekati penguasa kota tingkat Hong. Ini jelas bukan kemampuannya sendiri, tetapi dampak dari perubahan Hedauzu kota Yuanxi. Hampir bersamaan dengan kata-kata Nichilian jatuh, formasi pelindung kota Yuanxi tiba-tiba meletus dengan sinar cahaya, dan kemudian tiba-tiba menjadi jauh lebih padat. Wakil penguasa kota kedua telah memperoleh kekuatan penguat dari mutiara Hedao. Nichiliandai mengangkat alisnya, sudah menilai, dan wakil penguasa kota kedua kota Yuanxi masih menjadi kandidat untuk memimpin formasi pelindung. Blood Blame tidak punya peluang. Jika masih ada peluang bagi Blood Guilty ketika Yuan Shikeng dipromosikan ke level Zhou, sekarang peluang ini telah berubah menjadi asap. Wakil penguasa kota kedua yang memimpin formasi pelindung telah menerima peningkatan kekuatan mutiara Hedao, yang berarti bahwa kekuatan pelindung kota Yuanxi telah meningkat pesat, membuatnya semakin sulit untuk ditembus. Saat ini, Yuanxi adalah penyerang utama dan Lian adalah pembela utama. Meskipun ada banyak musuh di Hedao, mereka semua hanyalah domba yang harus disembelih. Baru saja, Lian masih membutuhkan beberapa gerakan untuk membunuh musuh. Sekarang dia seperti Yuanxi, dan dapat membunuh satu dengan satu serangan. Hedao, Thunderwood di tangannya telah berubah menjadi sambaran petir, dan ketika dia memegangnya di tangannya, dia tampak seperti dewa petir telah datang ke dunia. Mengapa Anda memiliki begitu banyak pecahan mutiara Hedao, Nyonya? Changming menggaruk kepalanya, merasa otaknya akan tumbuh. Dia juga seorang penguasa kota tingkat Zhou, jadi dia secara alami tahu betapa sulitnya untuk meningkatkan fondasi mutiara Hedao. Untuk kota Hedao yang baru dipromosikan, jika wakil penguasa kota kedua ingin menikmati peningkatan, akumulasi yang dibutuhkan sangat besar. Jadi dia tidak dapat mengetahui dari mana Yuanxi mendapatkan begitu banyak pecahan mutiara Hedao.
Dalam waktu yang singkat ini, perubahan di kota Yuanxi dapat dikatakan telah melampaui akumulasi mutiara Hedao biasa selama puluhan ribu tahun. Tetapi wakil penguasa kota kedua tampaknya tidak terlalu kuat. Ni Qilian menggelengkan kepalanya sedikit. Jika lawannya cukup kuat, perlindungan Yuan Shikeng saat ini seharusnya tidak hanya pada level ini, tetapi juga lebih stabil. Dia memiliki mata yang tajam dan dapat melihat masalah sekilas. Di aula tengah, Yudi menatap tajam saat ini dan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan operasi formasi. Bagaimanapun, latar belakangnya masih terlalu dangkal, jadi meskipun dia menikmati berkah dari wakil penguasa kota kedua, sulit untuk mengerahkan kekuatan ini sepenuhnya. Bahkan dikatakan bahwa berkah ini telah menjadi beban baginya, dan seiring fondasi mutiara Hedao kota terus tumbuh lebih kuat, beban ini akan menjadi semakin besar. Untungnya, dia baru saja memperoleh inti jiwa. Inti jiwa dari sarang jangkrik induk ini telah diserap ke dalam lautan jiwanya, dan sekarang berubah menjadi dorongan untuk membantunya menahan tekanan. Dia diam-diam memutuskan bahwa setelah apa yang terjadi hari ini, dia harus memperbaiki inti jiwa ini sesegera mungkin, jika tidak, dia tidak akan mampu mengimbangi kecepatan perkembangan kota Yuanxi. Faktanya, jika bukan karena kekurangan tenaga kerja di kota Yuanxi, kekuatannya tidak akan cukup untuk memimpin formasi pelindung. Hanya melihat situasi di kota-kota Hedao lainnya, kita tahu bahwa mereka yang memenuhi syarat untuk memimpin formasi pelindung pada dasarnya adalah yang terbaik di bawah penguasa kota. Kuat atau kurang kuat, karena perlindungan sangat penting selama pengepungan. Tidak ada pilihan di kota Yuanxi. Di bawah Yuanxi, hanya ada 3 Hedao. Lian adalah pejuang yang sangat penting dan tidak mudah untuk tinggal di kota dan duduk sebagai komandan. Huan Xing telah pulih dari luka-lukanya, jadi hanya Yudi yang bisa. Untuk mengemban tanggung jawab penting ini, latar belakangnya yang istimewa sebagai induk serangga menjadikannya kandidat terbaik untuk tetap tinggal dan mengambil alih. Selain itu, kota Yuanxi tidak pernah pandai dalam hal perlindungan. Dapat dikatakan bahwa ini jelas merupakan pengepungan paling berbahaya yang pernah dialami kota tersebut. Seseorang keluar lagi. Chang Sheng tiba-tiba berseru. Dalam pandangannya, ia samar-samar dapat melihat aliran cahaya keluar dari kota Yuanxi. Ni Qilian mengerti dengan jelas, wakil penguasa kota ketiga. Dalam waktu yang singkat ini, kota Hedao milik Yuanxi telah mampu mendukung wakil penguasa kota ketiga untuk menikmati peningkatan kekuatan mutiara Hedao. Pada saat ini, kekuatan Lian yang pertama kali membunuh 5 kali lebih kuat daripada dalam keadaan normal. Sebanyak 60%, masih belum ada tren yang dapat dihentikan. Bukan hanya Chang Sheng yang tidak dapat memahami situasi ini, tetapi bahkan Ni Qilian pun tidak dapat memahaminya. Ia tidak pernah tahu bahwa Yuanxi telah menyimpan begitu banyak pecahan mutiara Hedao di kota tersebut. Kuncinya adalah, di mana ia mendapatkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Di Lautan Darah, klon Blood Glam hampir menjadi gila. Kota Yuanxi yang kecil ini memberinya terlalu banyak kejutan hari ini. Itu hanya masalah mengambil langkah penting dan dipromosikan ke level Zhou, tetapi sebenarnya tumbuh ke level ini dalam waktu yang singkat. Saat ini, dia masih memiliki banyak orang di sini, tetapi itu tidak berguna sama sekali. Belum lagi Yuanxi tidak dapat dihentikan, tetapi Lian bukanlah sesuatu yang dapat disaingi Hedao saat ini. Bahkan wakil penguasa kota ketiga yang akhirnya terbunuh membunuh semua orang. Namun, pertahanan kota Yuanxi mulai menjadi lebih stabil. Dalam keadaan seperti ini, klon Blood Glam tidak memiliki harapan untuk memenangkan pertempuran ini. Dalam permainan catur sebelumnya, perpecahan jiwa yang bersalah karena darah datang terlambat, jadi saya tidak melihat adegan Lu Ye menghancurkan mutiara Hedao kota darah hitam, dan bahkan jika saya melihatnya, saya mungkin tidak dapat memahaminya, karena dalam keadaan normal, mutiara Hedao kota darah hitam. Hancurnya mutiara Dao hanya dapat menciptakan kota tingkat banjir paling banyak. Tetapi dengan kekuatan Lu Ye, mutiara Hedao kota darah hitam sepenuhnya terintegrasi ke kota Yuanxi. Dengan kata lain, sebanyak wakil penguasa kota seperti yang dimiliki kota darah hitam sebelumnya, kota Yuanxi juga dapat memilikinya sekarang, karena fondasi penguasa kota Yuan Hedao Zhu lebih kuat daripada kota darah hitam sebelumnya. Klon rasa bersalah darah menyesalinya tanpa henti. Jika dia tahu ini, dia akan mengirim beberapa kota Hedao dan lebih banyak kota Hedao untuk datang. Selama ada beberapa penguasa kota yang kuat dalam pertempuran ini, hasilnya akan sangat berbeda. Kemudian dia menyesal karena itu tidak berguna. Setelah jalur cacing yang dia buka melewati 5 orang paling kuat, tidak mungkin lagi jalur gabungan lainnya bisa melewatinya. Menurutnya, barisan lebih dari 100 Hedao, dengan avatarnya yang secara pribadi memimpinnya, sudah cukup untuk memenangkan kota Yuanxi. Nak, larilah sebanyak mungkin. Aku akan segera menemukanmu. Suara klon Blood Glam datang perlahan dari lautan darah. Saat berikutnya, banyak suku darah serangga yang masih hidup mundur dengan cepat, tampaknya telah menerima perintah dari Blood Guild. Meskipun dia tidak peduli dengan hidup dan mati Hedao di bawah komandonya, dia harus mati dengan cara yang layak. Sama seperti sebelumnya, dia siap mengambil nyawa manusia untuk menebusnya. Selama dia bisa mengambil tubuh Lu Ye, dia tidak akan merasa buruk jika semua Hedao itu mati. Tetapi kadang-kadang, tidak ada harapan untuk pertempuran ini, dan tidak ada gunanya membiarkan orang-orang Hedao itu mati. Tentu saja, hanya ada sedikit yang bisa melarikan diri. Yuanxi menggertakkan giginya dan mengejar mereka, membunuh beberapa Hedao lagi sebelum dia berhenti. Lu Ye sedikit bingung dengan situasinya. Tuannya tampak sangat marah saat ini, jadi dia menghiburnya, pertempuran ini adalah kemenangan. Kamu tidak perlu marah dengan sampah-sampah ini. Wajah Yuanxi sedikit melembut, dan dia menghela nafas sedikit dan berkata, itu benar. Hal utama sekarang sudah selesai, dan tidak ada gunanya marah. Dia hanya berharap dia tidak dapat membunuh klon Blood Jiu pada saat-saat terakhir.
Meskipun klon itu tidak sekuat dia, klon itu berada di lautan darah dan kesulitan melacak keberadaannya, jadi Yuan Shi tidak pernah menemukan kesempatan. Bab 2652 Kota Hegemoni Ganda. Setelah perang mereda, mayat-mayat Hedao ada di mana-mana di dekat kota Yuan Shi. Dalam pertempuran ini, Avatar Bloodblade mengarah ke Lily Road, membawa lautan darah, dan datang dengan momentum yang dahsyat. Namun, setelah pertempuran, lebih dari 70 orang terbunuh atau terluka, dan hanya 30% yang lolos hidup-hidup dan melarikan diri ke segala arah. Namun, hanya ada 4 orang yang dikirim oleh kota Yuan Shi. Di antara mereka, Lu Ye hanya bertindak sebagai liontin. Satu-satunya yang benar-benar membunuh musuh adalah Yuan Shi, Lian dan Huan Qing. Dapat dilihat bahwa ada kesenjangan besar antara tingkat penguasa kota yang kuat dan Hedao biasa. Kota ini telah dipromosikan ke tingkat Zhou, dan fondasi mutiara Hedao telah terus ditingkatkan. Semua anggota Hedao dapat menikmati berbagai tingkat peningkatan kekuatan. Yuan Shi masih merajuk, tetapi Lu Ye telah mulai membersihkan medan perang. Orang-orang Hedao cukup kaya, pertempuran itu sengit sekarang, dan baik musuh maupun kita tidak peduli dengan yang mati. Sekarang musuh telah mundur, rampasan ini secara alami akan kembali ke Yuan Shi. Seluruh Shikeng. Belum lagi, Lu Ye membantu Yuan Shi dalam membunuh musuh dan memiliki koin Xing Yuan. Dia bolak-balik dan mendarat di sebuah meteorit yang sangat besar. Dengan satu ketukan langkahnya, dia menyingkirkan koin dan rampasan Star Abyss di dekatnya, lalu pindah ke tempat lain. Meteorit itu terpaksa mengubah arahnya dan melayang menuju kedalaman kehampaan. Dan arah itu adalah medan perang tempat beberapa pembangkit tenaga listrik teratas di dunia batin bertarung. Pertempuran di kota Yuan Shi telah berakhir, tetapi perang di sana masih berkecamuk. Bagi Sui Jiu dan yang lainnya, kesempatan ini sangat langka. Jika mereka melewatkan waktu ini, akan sulit untuk mengumpulkan pembangkit tenaga listrik teratas ini lagi, dan bahkan jika mereka berkumpul bersama, itu mungkin bukan ciptaan fisik Bakyu. Waktu kemunduran. Oleh karena itu, 4 penguasa kota yang mengepung Bakyu tidak menyia-nyiakan usaha, dan seiring berjalannya waktu, kerjasama keempat orang ini menjadi semakin canggih. Lu Ye menunduk kembali ke kota Yuan Shi, berdiri di menara tinggi dan melihat ke medan perang, alisnya berkerut. Tidak seperti sebelumnya, ketika aku tidak bisa melihat dengan jelas situasi pertempuran di sana, sekarang setelah aku jauh dari medan perang, aku bisa melihatnya dengan lebih jelas. Alasan utamanya adalah lautan darah yang disebarkan oleh Blood Guilty pecah di beberapa titik, dan pemandangannya tidak begitu kacau. Sejauh mata memandang, Bakyu berpegangan pada kota Yifu, berdiri di depan singgasananya. Setiap ayunan pedangnya mengeluarkan kekuatan untuk menghancurkan dunia. 4 sosok melompat-lompat di samping kota Yifu, mengayunkan tahu mereka dengan liar. Kekuatan itu mengguncang kota Kazuo dari waktu ke waktu. Bahkan Lu Ye samar-samar dapat melihat bahwa situasi Bakyu tidak baik. Bukannya dia tidak cukup kuat, hanya saja dia pertama kali bertarung dengan Yun Siwang dan sudah terluka parah. Sekarang dia harus bertarung 1 lawan 4, dan dia masih harus melindungi Ichifujo Hedauzunya. Untuk dapat bertarung sampai level ini, itu layak untuk dunia batin. Gelar orang yang paling kuat. Bagi Bakyu saat ini, hal yang paling merepotkan adalah cermin langit milik Sui Jiu. Harta karun ini memiliki kemampuan untuk memantulkan. Banyak serangan Bakyu telah diblokir oleh Sui Jiu dengan kekuatan harta karun yang berharga ini. Dengan cara ini, dia tidak hanya harus bertarung dengan musuh ketika bertarung, dia juga harus menyelesaikan kekuatan yang dipantulkan dari dirinya sendiri. Tuan, bisakah Bakyu menang? Lu Ye bertanya dengan lembut. Yuan Shi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa mengatakannya, tetapi kali ini berkat Tuan Feng yang datang bersamanya dan menahan Gu Mingyue, jika tidak, situasi Bakyu hanya akan lebih sulit. Lian menghela napas pelan di samping, pria ini terlalu sombong. Dia seharusnya sudah menduganya sebelum datang ke sini, tetapi dia tetap datang ke sini untuk membunuhnya. Yuan Shi mengangguk, saya sudah lama mendengar tentang pria yang tak tertandingi ini. Hari ini adalah pembuka mata. Tetapi Anda tidak perlu khawatir. Bakyu memiliki latar belakang yang mendalam. Tidak akan mudah bagi Sui Jiu dan yang lainnya untuk membunuhnya. Kekuatan kultivasinya telah mencapai level mereka, Bakyu setidaknya dapat menyeret satu musuh sampai mati. Itu tergantung pada apakah Blood Guilty dan yang lainnya dapat bersikap kejam. Lu Ye menduga bahwa Sui Jiu dan yang lainnya mungkin tidak memiliki keberanian. Mereka semua adalah 10 penguasa kota teratas. Siapa yang bersedia mengorbankan diri untuk membantu orang lain? Saya harus mengatakan bahwa penilaian Yuan Shi sangat akurat. Pada saat ini, Sui Jiu dan yang lainnya merasa sangat tidak nyaman, karena meskipun mereka bekerja sama dan menekan Bakyu dengan salah satu dari 4 musuh, itu hanya itu. Tidak ada harapan sama sekali jika mereka ingin melangkah lebih jauh. Namun, Bakyu berdiri di kota dengan 1 orang dan 1 pedang, tidak dapat memercikkan air yang menjaga mutiara Hedao. Dia benar-benar memiliki aura yang membuat 1 orang bisa menjaga gerbang dan 10.000 orang tidak bisa menghentikannya. Kecuali salah satu dari mereka cukup berani untuk membuka situasi, pertempuran ini kemungkinan besar akan berakhir dengan akhir yang anti klimaks. Tidak ada yang mau mundur begitu saja, jadi mereka hanya bisa bertahan sendiri, berharap cadangan kekuatan Tao Bakyu tidak akan bertahan lama. Jika demikian, mungkin saja dia bisa dibunuh. Ini mungkin saja. Bagaimanapun, Bakyu hanya pernah bertarung melawan musuh yang kuat sebelumnya, dan sekarang dia bertarung 1 lawan 4. Konsumsi kekuatan daunnya jauh lebih besar daripada Sui Jiu dan yang lainnya. Pergi. Di tengah pertempuran, Zhong Shenliang tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyapu dengan kekuatan dahsyat. Sebuah meteorit yang melayang ke medan perang terlempar. Lu Ye tampak familiar karena meteorit itu memiliki bentuk yang aneh. Itu persis seperti yang baru saja ia injak.
Setelah disentuh olehnya, meteorit itu melayang menuju medan perang. Sekarang, secara kebetulan, ia mendarat di depan Zhong Shenliang. Dengan jentikan seperti itu darinya, meteorit itu terbang lurus menuju kastil Kazuo. Pada saat yang sama, Zhong Shenliang mengerutkan kening dan menatap meteorit itu dengan ekspresi yang sedikit bingung. Meskipun ia tidak menggunakan banyak kekuatan tadi, itu hanya pukulan biasa, tetapi itu seharusnya bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh meteorit. Secara logika, meteorit ini seharusnya meledak menjadi bubuk. Tetapi meteorit itu tidak bereaksi sama sekali. Meteorit ini terlihat sangat biasa, tetapi bentuknya agak aneh, tetapi sebenarnya sangat kuat. Dan, ekspresi Zhong Shenliang berubah dan ia berteriak cepat, hentikan cepat. Pada saat yang sama, ia meninju. Orang-orang lain tidak mengerti apa maksudnya, tetapi mereka semua bereaksi dengan sangat cepat. Mengikuti Zhong Shenliang, mereka semua melesat ke arah meteorit itu. Meteorit yang sangat kuat itu akhirnya pecah berkeping-keping dan ketika bubuknya berhamburan, sesosok aneh muncul darinya dan jatuh ke kota Kazuo, tepat di kaki Bakyu. Bakyu menundukkan kepalanya sedikit, dan setelah melihat apa yang ada di depannya dengan jelas, sebuah senyuman muncul di wajahnya yang biasanya kaku, dan dia memarahi, orang tua. Leluhur, di kota Yuanxi, Fu Wei, yang juga sedang mengamati situasi medan perang di sana, matanya hampir melotot. Dia melihat dengan bodoh ke arah kota Yifu, dan melihat sosok yang berguling ke kaki Bakyu. Tidak percaya dengan mataku. Sebagai leluhurnya sendiri, naga suci itu selalu melihat kepalanya tetapi tidak ekornya. Belum lagi yang lain, bahkan dia, keturunan dari klannya sendiri, hanya bertemu dengannya sekali 500 tahun yang lalu, dan tidak pernah melihatnya lagi sejak saat itu. Akan tetapi, ketika leluhurnya meninggalkan klan, dia meninggalkan ramalan untuknya, jadi dia memberanikan diri untuk meninggalkan klan dan mengembara ke dunia luar untuk menemukan takdirnya sendiri. Ramalan leluhur itu telah dikonfirmasi, dan dia telah menemukan. Jika Anda memutuskan takdir Anda sendiri, apakah itu akan menjadi berkah atau bencana di masa depan sepenuhnya tergantung pada takdir Anda sendiri. Jadi Fu Wei tidak pernah menyangka bahwa dia akan melihat leluhurnya di sini, dan dalam situasi ini. Ketika sosok di depan Bakyu terungkap, Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak tahu bahwa ada orang seperti itu yang tersembunyi di meteorit tempat dia menetap sebelumnya. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih, dan kepala botak, dengan hanya sedikit rambut di tepinya. Dia tampak sedang tidur nyenyak, dan sebelum dia bangun, dia duduk bersila di kaki Bakyu. Serangan tergesa-gesa dari 4 orang terkuat di dunia batin gagal melukainya sama sekali, tetapi hanya menghancurkan meteorit tempat dia bersembunyi. Itu benar-benar aneh. Kuncinya adalah Lu Ye melihat bahwa penampilan orang ini agak mirip dengan Fu Wei, keduanya memiliki leher yang luar biasa panjang. Dia masih berpikir bahwa orang ini dan Fu Wei tidak berasal dari ras yang sama. Setelah mendengar seruan Fu Wei, dia menyadari bahwa mereka benar-benar berasal dari ras yang sama. Apakah ini leluhurmu? Lu Ye bertanya dengan kaget. Wei yang negatif melihat ke sana dengan bodoh, ekspresinya tiba-tiba menjadi bersemangat, dan dia terus mengangguk, itu leluhur. Leluhur itu pasti datang ke sini untuk Bakyu. Lu Ye sedikit bingung dan tidak dapat mengetahui apa hubungan antara leluhur Fu Wei dan Bakyu. Melihat ekspresi Bakyu dari kejauhan, dia tampak sangat senang. Jelas bahwa keduanya adalah kenalan lama. Namun, apa yang terjadi tadi memang sedikit kebetulan, karena meteorit tempat leluhur Fu Wei bersembunyi awalnya tidak melayang menuju medan perang. Meteorit itu hanya melayang ke arah itu setelah diinjak oleh Lu Ye. Jika dia tidak memiliki kekuatan Zhongsen untuk menjentikannya, meteorit itu tidak akan bisa jatuh ke kota Kazuo. Yang pertama adalah kebetulan, tetapi bagaimana dengan yang kedua? Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa leluhur Fu Wei jatuh ke kota Yifu adalah karena kerjasama yang tidak disengaja antara Lu Ye dan Zhong Shenliang. Yuanxi mengangkat alisnya, pemimpin klan Bu ada di sini. Sekarang Bakyu tidak perlu khawatir, tetapi Blood Guilty dan yang lainnya pasti pusing. Lu Ye bertanya, mengapa kamu berkata begitu? Apakah kekuatan orang ini juga berada di level 10 penguasa kota teratas? Dalam pertarungan seperti ini, biksu biasa tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Yuanxi hampir tidak dapat berpartisipasi karena dia sudah menjadi penguasa kota abadi. Selama kota Yuanxi masih dekat, dia dapat mengerahkan kekuatan jauh melampaui levelnya sendiri. Tetapi itu hanya partisipasi yang enggan, dan itu pasti tidak akan bertahan lama. Di mana leluhur Fu Wei? Dari apa yang dikatakan Yuanxi, yang ini tampaknya sangat kuat. Pemimpin klan tidak boleh terlalu lemah dalam kekuatan, tetapi jika dia dapat berpartisipasi dalam kompetisi seperti itu, Lu Ye tidak akan mempercayainya apapun yang terjadi. Tidak peduli seberapa kuat dia, selama dia tidak berada di level 10 penguasa kota teratas, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Baxia, Lian berbicara perlahan dari samping, apakah Anda tahu, Panglima tertinggi? Kota Yifu memiliki nama lain, yang disebut kota Suangba. Salah satu tiran itu adalah Bakyu, penguasa kota, dan tiran lainnya adalah Baxia. Ketika kota Ichifu bangkit di tahun-tahun awal, hanya ada 2 dari mereka di kota itu. Mereka bergabung dan menyapu dunia dalam. Tidak ada yang bisa menjadi lawan mereka. Baru setelah kastil Kazuo berdiri di puncak dunia dalam, para penguasa bawahan itu menghilang dari pandangan dunia dan menghilang sejak saat itu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa hari ini mereka akan memiliki kesempatan untuk melihat kedua tiran ini bergabung untuk bertahan melawan musuh. Blood Guilty dan yang lainnya telah ditendang ke pelat besi. Yuanxi menoleh untuk melihat Fu Wei, saya sudah lama mendengar bahwa pemimpin klan Bu punya rencana. Mungkinkah dia telah mengantisipasi situasi hari ini, dan itulah sebabnya dia muncul di sini. Negi Wei menggaruk kepalanya, aku tidak tahu tentang leluhurnya.
Dia tidak pernah melihat leluhurnya selama 500 tahun. Bagaimana dia bisa tahu seperti apa kondisinya? Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri hari ini, dia tidak akan pernah tahu bahwa leluhurnya telah bersembunyi di sebuah meteorit, mengembara dan tidur. Lu Ye diam-diam ketakutan. Jika dua kebetulan tadi adalah bagian dari perhitungan leluhur Fui Wei, maka keterampilan meramal pria ini akan terlalu menakutkan. Bab 2653 Tuan. Namun, dibandingkan dengan kemampuan licik sang tiran, Lu Ye lebih penasaran tentang bagaimana pemimpin suku Bu akan bergabung dengan Bakyu untuk bertahan melawan musuh. Dia segera menontonnya dengan senang hati. Ketika dia berbicara di sini, Basia perlahan membuka matanya yang mengantuk, mengangkat kepalanya dan menatap Bakyu di depannya, dan tiba-tiba berkata dengan marah, "Aku baru saja mengatakan bahwa aku tidak tidur nyenyak akhir-akhir ini. Ternyata itu salahmu, nak." Suara Basia tidak keras, tetapi sangat dalam. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang yang bertarung atau menonton pertempuran diam-diam ketakutan. Pemimpin klan Bu adalah satu-satunya di dunia yang berani memanggilmu bocah di depan Bakyu. Namun, Bakyu tidak peduli tentang itu dan hanya menyeringai, "Maaf telah mengganggu tidur orang tuamu." Basia mengerutkan kening dan menatap Bakyu dengan serius, "Kenapa kamu memiliki ekspresi seperti itu di wajahmu setelah tidak bertemu selama ribuan tahun? Aku menghitung dengan jari-jariku, kamu tidak akan segera mati." Ketika Sue Jiu dan yang lainnya melihat Basia, mereka sangat ketakutan dan sudah mulai berpikir untuk mundur. Namun setelah Basia mengucapkan kata-kata ini, hatinya terangkat. Hidup Bakyu akan segera berakhir. Apakah itu harus terjadi hari ini? Bukankah ini berarti mereka masih punya kesempatan? Bakyu mencibir, "Seperti yang kau tahu, aku tidak pernah percaya pada omong kosongmu. Di dunia yang luas ini, mereka yang memenuhi syarat untuk mengambil kepala Bakyu bahkan belum lahir." Basia sudah berdiri, berbalik dan melihat sekeliling, mengangkat tangannya dan menunjuk, "Lalu apa yang terjadi? Aku pikir situasimu tidak baik." Sementara mereka berbicara, serangan Sue Jiu dan yang lainnya menjadi semakin ganas. Bakyu tidak membuang waktu untuk bertarung dengan mereka. Namun, karena gangguan Su, lingkaran perlindungan yang telah ia upayakan dengan keras untuk dipertahankan berkurang-kurang dari setengahnya. Sue Jiu dan yang lainnya. Orang-orang maju dengan gila, tampak tak terhentikan. "Berhenti bicara omong kosong, sekarang setelah kalian di sini, mari kita mulai bekerja." Bakyu mendengus dingin. Basia menghela napas, "Lengan dan kakiku sudah tua, tetapi aku masih tidak bisa lepas dari takdir untuk diperintah. Kau benar-benar kejam. Aku akan sangat sial jika terlibat denganmu dalam kehidupan ini." Saat dia mengatakan ini, tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam kota Kazuo. Sekilas, sepertinya seluruh tubuhnya telah menyatu dengan kota Kazuo. Melihat pemandangan ini, ekspresi Sue Jiu dan yang lainnya berubah drastis, dan serangan mereka masing-masing menjadi semakin ganas. Mereka semua telah menyaksikan kebangkitan kota Kazuo yang kuat dengan mata kepala mereka sendiri dan mengetahui teror dari kedua hegemon yang bergabung, jadi mereka tidak berani mengabaikannya apapun yang terjadi. Dalam sekejap, kekuatan kehampaan mendidih semakin mengerikan, dan kekuatan dahsyat harta karun itu meledak ke arah kota. Cahaya pedang Bakyu hancur, dan lingkaran pelindung menjadi semakin kecil. Tampaknya bahkan Mutiara Dao hampir tidak dapat diselamatkan. Tetapi pada saat ini, sosok besar tiba-tiba muncul di bawah kastil Kazuo. Lu Ye melihatnya dari kejauhan dan menemukan bahwa itu adalah sosok kura-kura raksasa, dengan 4 kaki besar berdiri tegak seperti pilar langit, menjulurkan lehernya, mengangkat kepala dan dadanya, dan mulutnya penuh dengan taring halus, yang sangat menakutkan. Ia membawa kota Kazuo di punggungnya, dan kekuatan energi dan darah yang tebal melonjak ke segala arah, berubah menjadi lapisan perlindungan yang kuat untuk melindungi kota. Kekuatan ofensif dari 4 ahli teratas jatuh ke dalam kabut darah, dan kekuatannya sangat berkurang. Baxia mengangkat kepalanya, dan suara gemuruh tumpul keluar dari mulutnya, mengguncang alam semesta, dan kemudian cahaya terang tiba-tiba muncul di langit di atas kota Yifu, menyilaukan dan sangat panas, bahkan kehampaan pun terdistorsi olehnya. Matahari. Mata Lu Ye menyipit. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa titik terang yang tiba-tiba muncul di atas kota Kaifu jelas merupakan matahari besar, tetapi tidak sebesar matahari biasa. Dari kejauhan, itu tampak seperti hanya seukuran rumah, tetapi itu benar-benar hari yang besar, karena perasaan terbakar itu tidak palsu. Baxia benar-benar memurnikan matahari besar menjadi ini. Semakin banyak beban yang ditanggung Baxia, semakin kuat kekuatannya, jadi ia akan memurnikan banyak bintang untuk bersiap menghadapi keadaan darurat. Penjelasan Yuan Xi masuk ke telinganya. Lu Ye tiba-tiba mengerti, karena dengan munculnya matahari besar ini, perlindungan kota Kazuo jelas diperkuat. Ini belum berakhir. Setelah putaran matahari besar ini, beberapa bintang yang lebih halus dikorbankan oleh Baxia, tergantung di langit di atas kota Kazuo, mengelilingi matahari besar. Kemunculan setiap bintang membuat pertahanan benteng Kazuo semakin kuat. Ketika Bakyu mengorbankan puluhan bintang satu demi satu, dan langit di atas kota Kazuo dipenuhi bintang-bintang, serangan Sueji dan yang lainnya tidak dapat lagi menembus kota. Semuanya terhalang. Sebagian karena perlindungannya menjadi lebih kuat, dan sebagian lagi karena Bakyu menarik tangannya dan mulai melakukan serangan balik. Lu Ye akhirnya tahu bagaimana Baxia ikut berperang. Kedua hegemon bekerja sama untuk menyerang dan bertahan, yang merupakan pertandingan yang dibuat di surga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Wei yang negatif. Fu Wei segera mengerti apa yang dimaksudnya dan dengan cepat menjelaskan, "Kakak senior, jangan lihat aku. Aku tidak memiliki kemampuan ini. Akan selalu hanya ada satu penguasa di klan kita. Nama ini diwariskan, terutama oleh para leluhur kita. Aku tidak akan pernah bisa menjadi penguasa bawahan." Petik 2. Lu Ye mengangguk, mengalihkan pandangannya, dan terus melihat ke kejauhan.
Bakyu akhirnya bergerak. Sejak awal perang, dia telah berdiri di depan singgasananya dan tidak bergerak karena dia ingin melindungi mutiara Hedao miliknya. Ini adalah sumber kekuatannya, dan juga kendalanya. Namun, saat Baxia menguasai kota Kazuo, kendala ini menghilang. Sue Jiu dan yang lainnya akhirnya mengubah ekspresi mereka. Tidak ada yang ingin merasakan sendiri betapa mengerikannya kekuatan Bakyu tanpa rasa khawatir, terutama Sue Jiu, yang kulit kepalanya mati rasa karena mata Bakyu menatapnya. Pertempuran hari ini disebabkan oleh rasa bersalah karena darah. Sekarang Bakyu ingin menyelesaikan masalah, dia secara alami akan datang kepadanya terlebih dahulu. Teriakan tajam keluar, tetapi itu adalah Xuan Wuzong dari kota Shibu, semuanya, silakan maju bersama dan mundur bersama. Dia tahu betul apa yang dipikirkan orang lain saat ini, jadi dia dengan cepat mengingatkan mereka bahwa jika mereka dapat maju bersama dan mundur bersama, maka Bakyu tidak akan dapat melakukan apapun terhadap mereka, tetapi jika mereka terpisah, tidak ada yang tahu. Pernyataan ini diucapkan oleh orang yang dewasa, dan dia bijaksana, tetapi jelas-jelas salah memperhitungkan hati orang-orang. Sue Jiu berteriak dengan tajam, "Oke." Seketika, awan kabut darah meledak di sekelilingnya, dan teknik pelarian darah diluncurkan, dan dia melarikan diri ribuan mil jauhnya dalam sekejap. Hampir pada saat yang sama ketika Sue Gui melarikan diri, Zhong Shenliang dan Hong Tu juga menggunakan metode pelarian mereka sendiri dan terbang ke arah yang berbeda. Xuan Wuzong menggertakkan giginya dan mengutuk, "Aku akan bergabung dengan leluhurmu." Tepat setelah dia berbicara, Bakyu menebasnya dengan sinar cahaya pedang. Rupanya, dia telah mengubah targetnya dan ingin menghajarnya. Xuan Wuzong menyesalinya, dia seharusnya tidak mengatakan lebih banyak kata, jika tidak, Bakyu pasti akan menemukan kesalahan darah, dan kemudian dia bisa melarikan diri. Tetapi sekarang dia tidak bisa melakukannya. Menjadi sasaran Bakyu, sama sekali tidak mungkin baginya untuk melarikan diri tanpa membayar harganya. Di sisi lain, di kota Yuanxi, semua orang merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Hanya karena cahaya berdarah yang diubah oleh kesalahan darah, itu bergegas menuju ke arah ini tanpa memihak. Orang ini jelas tidak menyerah pada Lu Ye. Sebelumnya, kloningannya membawanya ke Lily Road tetapi gagal mencapai prestasi apapun. Sekarang, saat dia mengungsi, tubuh aslinya datang untuk membunuhnya. Untungnya, setelah kota ini dipromosikan ke tingkat Zhou, kota ini tidak kekurangan kekuatan untuk bertarung, dan tidak akan mudah bagi Blood Guilty untuk berhasil. Namun, tepat ketika Yuanxi hendak terlibat dalam pertempuran, cahaya pelarian yang dibentuk oleh Sue Jiu tiba-tiba terhenti. Saat berikutnya, kutukan marah Sue Jiu datang dari cahaya darah. Penuh dengan keengganan, dia berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Lu Ye tampak bingung. Yuanxi tiba-tiba menoleh, melihat ke samping, menggertakkan giginya dan berkata, "Jangan keluar dulu." Ketika dia selesai berbicara, kekosongan di sana beriak, menampakkan dua sosok. Lu Ye berbalik dan dengan cepat mengenali identitas kedua orang ini. Mereka adalah Ni Qilian dan Chang Ming yang baru saja dia temui belum lama ini. Pada saat ini, Chang Sheng berdiri di belakang Ni Qilian, menatap ke dalam kekosongan dengan ekspresi yang mengatakan pemandangannya begitu indah. Wajah Ni Qilian yang menawan dan mempesona tampak malu-malu, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, penuh dengan kegelisahan. Lu Ye segera menyadari bahwa alasan mengapa kutukan darah itu surut jelas karena dia merasakan aura Ni Qilian. Orang ini telah bersembunyi di sini tanpa muncul sebelumnya. Saat dia mengancam Blood Guilty, dia terbongkar, jadi Yuanxi menyadarinya. "Kapan kamu datang?" Yuanxi menatap Ni Qilian dan bertanya. Ni Qilian menundukkan kepalanya, wajahnya memerah, matanya bergerak dari satu sisi ke sisi lain, dan tangannya masih memutar-mutar ujung pakaiannya. "Saya mendengar dari Chang Ming bahwa perang pecah di sini, jadi saya datang untuk melihatnya. Saya baru saja datang. Jika kamu tidak percaya, tanyakan pada Umur Panjang." Dia mengangkat tangannya dan meraih Chang Ming, yang berdiri di belakangnya, di depannya, menghalangi separuh tubuhnya. Chang Ming memiliki ekspresi serius di wajahnya, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Nyonya, yang mulia dan saya baru berada di sini selama 10 napas." Yuanxi kemudian mencibir. Ni Qilian menjulurkan kepalanya dari belakang Chang Sheng, "Benarkah, tidakkah kau percaya?" Chang Sheng bersumpah atas kehendak Xing Yuan. Sudut mata Longevity tiba-tiba berkedut. Jika sumpah ini diucapkan, Longevity akan segera berumur pendek. Untungnya, Yuanxi tahu seperti apa Ni Qilian dan tidak berniat untuk membahas detailnya. Lu Ye melihat ini, dan kemudian melihat itu, dan merasa bahwa penguasa kota Qilian benar-benar menarik. Jika dia bertemu dengannya di luar, tidak ada yang akan percaya bahwa dia adalah orang yang paling menawan di dunia. Salah satu pria terkuat. Namun, Yuanxi mampu mengendalikannya sampai mati, dan penguasa kotanya sendiri benar-benar tak tertandingi dalam hal kekuatan. Dia menenangkan diri dan melihat ke arah medan perang. Ketika Sue Jiu dan yang lainnya melarikan diri, Gu Mingyue juga melarikan diri. Klan Suiling memiliki banyak cara untuk menyelamatkan hidup mereka, jadi meskipun dia menderita kekalahan dalam pertempuran sebelumnya dengan Raja Phoenix, hidupnya tidak khawatir. Pada saat ini, setelah melarikan diri, Raja Phoenix mengejarnya tanpa ampun, dan kedua sosok itu tersandung dalam kehampaan, perlahan-lahan menjauh. Xuan Wuzong berada dalam situasi yang menyedihkan. Dia menjadi sasaran Bakyu dan dipukuli dengan sangat menyedihkan. Cahaya pedang mengamuk dan darah beterbangan. Sebagai salah satu dari 10 penguasa kota teratas, kekuatannya jauh lebih rendah daripada Bakyu. Sekarang kota Hedao tidak ada, dia hanya dapat mengerahkan 70% hingga 80% dari kekuatannya. Jika Bakyu tidak terluka parah sebelumnya, dia mungkin benar-benar dalam bahaya hidupnya. Namun, ketika tingkat kultivasinya mencapai levelnya, masih ada cara untuk menyelamatkan hidupnya.
Melihat sesuatu yang buruk, dia segera menggunakan teknik rahasianya, dan dengan tebasan pedang Bakyu, seluruh tubuh Xuan Wuzong hancur berkeping-keping. Namun, dia tidak mati. Yang mati hanyalah cangkang dagingnya. Tubuh aslinya telah mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri sejauh 3.000 mil. Ketika dia muncul, dia memuntahkan darah dan wajahnya sangat pucat. Untuk menggunakan teknik rahasia itu, ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar. Dapat dikatakan bahwa pedang Bakyu mengharuskannya untuk berlatih keras setidaknya selama 30 tahun sebelum dia dapat menyelesaikannya. Bab 2654 Kamu ikut denganku. Tepat ketika Xuan Wuzong melarikan diri dan bersantai, di suatu tempat di kehampaan, seberkas cahaya tiba-tiba mengembun, menyeret bayangan yang panjang dan mengejarnya dengan kecepatan yang luar biasa. Kemanapun cahaya itu lewat, ia meninggalkan bekas yang dalam di kehampaan yang tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Anak panah yang memecah matahari, busur dai. Jiwa-jiwa Xuan Wuzong yang mati muncul. Ketika ia meraung, ia menggunakan kekuatan taunya dengan liar, tetapi masih sulit untuk memblokir kekuatan anak panah ini. Tubuhnya terbang keluar seperti karung kain, dan kehampaan itu diwarnai merah dengan darah. Saat ia menstabilkan tubuhnya, ia melarikan diri ke kejauhan lebih cepat dari sebelumnya, dan sebuah suara lemah datang dari jauh, Xiao Qianchen, aku akan bergabung dengan leluhurmu. Itu benar-benar nasib buruk selama 10 kehidupan. Jika pedang Bakyu tadi memberitahunya bahwa akan membutuhkan 30 tahun kultivasi untuk menyelesaikannya, setelah menerima anak panah yang memecah matahari ini, 30 tahun akan menjadi 100 tahun. Ia menyesal bahwa ususnya berubah menjadi hijau. Dia seharusnya tidak berbicara terlalu banyak tadi, dan sebagai hasilnya, dia menjadi sasaran Bakyu. Jika dia tidak terluka oleh sasaran Bakyu, anak panah Xiao Qianchen tidak akan diarahkan padanya. Orang ini datang ke sekitar medan perang pada waktu yang tidak diketahui. Dia telah bersembunyi di dekatnya, tidak keluar dari kegelapan, tetapi pada saat kritis, dia memberikan pukulan keras pada dirinya sendiri. Hahaha, sangat senang. Di tempat anak panah itu keluar, seorang pria jangkung dengan kulit yang kuat tertawa terbahak-bahak. Dia memiliki pisau di pinggangnya dan busur di tangannya. Setelah tertawa, dia berbalik dan berjalan pergi, menghilang. Kapan penguasa kota-kota abadi datang? Di kota Yuanxi melihat ke arah Xiao Qianchen pergi, sambil berpikir. Melihat pertempuran hari ini, 9 dari 10 penguasa kota muncul satu demi satu, dan hanya penguasa naga dari kota naga yang tidak muncul. Tetapi orang dari Long Cheng itu mungkin tidak datang. Long Cheng pasti memperhatikan masalah sebesar itu. Bahkan jika Long Zun datang, dia hanya akan menyelidiki secara rahasia dan tidak akan pernah muncul dengan mudah, karena tidak ada gunanya muncul. Pada akhirnya, dia. Apakah kamu membantu Bakyu, atau kamu melawan Bakyu? Seharusnya orang yang mengundangku untuk membantu di medan perang. Nichilian berkata dengan lembut. Perselisihan di padang salju dimulai oleh Qin Feng, dan di belakang kedua kubu yang berpartisipasi dalam konflik tersebut adalah kota peminum darah dan kota abadi. Perselisihan telah mencapai tingkat ini dan penguasa kota peminum darah telah secara pribadi mengakhiri hidupnya. Bagaimana mungkin penguasa kota abadi tidak muncul? Apakah kamu menyadarinya? Yuanxi menatap Nichilian. Nichilian menggelengkan kepalanya perlahan. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Xiao Qianchen juga bersembunyi di dekatnya. Diperkirakan Xiao Qianchen tidak menyadari kehadirannya sebelum dia muncul. Ketika kekuatan kultivasi mereka mencapai level mereka, mereka semua memiliki metode rahasia mereka sendiri untuk menyembunyikan diri dalam kegelapan, sehingga sulit bagi orang lain untuk mendeteksi mereka. Tuan, saya akan pergi ke sana. Nege Wei menangkupkan tinjunya dan meminta instruksi. Jarang sekali bertemu leluhurnya, jadi tentu saja dia ingin mendengarkan ajarannya. Pergilah. Yuanxi melambaikan tangannya. Kakak senior, bisakah kau memberiku tumpangan? Fu Wei menoleh untuk melihat Lu Ye lagi. Lu Ye terkejut sejenak, lalu mengangguk dan berkata, tidak masalah. Sekarang perang telah berakhir dan semua musuh yang kuat telah melarikan diri, hanya kota Yuanxi dan kota Kazuo yang tersisa di dekat medan perang. Secara logika, tidak akan ada bahaya. Jadi Lu Ye tidak tahu mengapa Fu Wei ingin mengantarnya pergi sendiri, tetapi karena Fu Wei telah berbicara, dia pasti tidak akan menolak. Dari segi kecepatan, dia memang jauh lebih cepat dari Fu Wei. Selain itu, dia juga ingin bertemu Bakyu dan bertanya langsung kepadanya tentang apa yang terjadi setelah Kyu dipromosikan. Segera, dengan kekuatan Tao yang mengalir deras, dia membungkus Fu Wei dan bergegas menuju kota Yifu. Bintang-bintang yang mengambang di langit di atas kota Yifu telah menghilang, dan kura-kura raksasa yang membawa kota itu juga telah berubah menjadi bentuk manusia lagi. Pada saat ini, kura-kura itu berdiri di depan Bakyu yang tinggi dengan tubuhnya yang bungkuk, hanya mencapai pahanya, dan tidak ada yang tahu apa yang dia katakan. Apa? Bakyu menyeringai. Leluhur. Fu Wei jatuh ke kota, suaranya tercekat oleh isak tangis. Dia melangkah maju dan berlutut di tanah, memegangi kepalanya di tanah. Aku telah melihat leluhur. Aku telah bertemu dengan penguasa kota, aku telah bertemu dengan senior Basia. Lu Ye juga buru-buru memberi hormat. Bakyu hanya mengangguk sedikit. Meskipun pertempuran telah berakhir, ki dan darah yang tak terkendali di tubuhnya belum juga mereda, yang menunjukkan bahwa luka-lukanya masih serius, jika tidak, dia tidak akan mampu mengendalikan kekuatan ki dan darah yang melonjak. Basia awalnya tidak terlalu peduli dengan Lu Ye, tetapi setelah sekilas pandang, ekspresinya tiba-tiba menjadi terkejut, dan secercah cahaya muncul dari matanya yang tampak keruh. Dia menatap Lu Ye dari atas ke bawah dengan serius. Setelah beberapa napas berlalu, dia berbalik untuk melihat Bakyu dan tidak bisa menahan tawa, itu saja. Hati Lu Ye tergerak, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, senior sepertinya telah mengajariku sesuatu. Dia telah melihat apa yang mampu dilakukan Fu Wei, dan kemampuannya dalam meramal sangat mengesankan.
Baxia adalah leluhur Fu Wei, dan dia pasti jauh lebih baik dalam hal ini, jadi kata-kata Baxia yang tidak dapat dijelaskan membuatnya cukup khawatir. Orang ini. Kepala klan Bu sepertinya melihat sesuatu. Haha, Baxia tersenyum, menggelengkan kepalanya perlahan, dan tidak menjawab. Dia hanya mengangkat tangannya untuk mengangkat Fu Wei yang berlutut di depannya. Bangunlah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kamu akan melakukannya lebih baik dariku. Petik 2. Leluhur. Fu Wei mengangkat kepalanya dan berdiri perlahan, tidak tahu apa yang telah dia lakukan dengan baik. Yang dia lakukan hanyalah mengikuti ramalan yang ditinggalkan oleh leluhurnya, meninggalkan tanah leluhurnya pada waktu yang tepat dan pergi ke tempat yang ditentukan. Orang tua dan pemuda itu tidak pernah bertemu selama ratusan tahun, jadi mereka tentu memiliki banyak hal untuk dikatakan. Lu Ye melihat bahwa Bakiyu tidak mau berbicara dengannya dan tidak bisa memaksanya, jadi dia hanya bisa melihat Bakiyu, Tuan Kota, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Bakiyu menundukkan matanya dan melihat pisau Panshan di pinggangnya, apakah kamu telah melewati rintangan kedua? Ya, pertempuran ini telah membuahkan hasil, dan baru saja tertidur lelap. Ingin tahu arah promosi klan militer di masa depan? Tolong beri aku saran dari penguasa kota. Kau seharusnya punya beberapa tebakan. Bakiyu berkata dengan tenang. Mata Lu Ye berkedut, benarkah itu yang kupikirkan? Bakiyu berkata, tujuan utama promosi klan militer adalah melahap. Setelah memikirkan rintangan ketiga, harta atribut tidak lagi cukup. Lu Ye tiba-tiba merasakan sakit kepala yang hebat. Jika dia ingin dipromosikan menjadi harta tertinggi, dia harus melahap kekuatan harta tertinggi. Di mana dia bisa mendapatkan ini? Dia tidak perlu khawatir tentang harta karun. Ada banyak di rumah harta karun Xing Yuan. Selama dia memiliki cukup koin Xing Yuan, dia bisa menukarnya. Tapi di mana dia bisa mendapatkan harta karun? Tidak ada harta karun di rumah harta karun Xing Yuan, tetapi ada harta karun di dunia batin, tetapi harta karun juga memiliki pemilik dan beberapa tidak memiliki pemilik. Harta karun dengan pemilik mungkin ada di tangan orang-orang terkenal dan berkuasa itu. Misalnya, 10 penguasa kota semuanya memiliki harta karun, dan beberapa dari mereka memiliki harta karun. Penguasa kota tingkat abadi atau master tersembunyi juga memiliki harta karun, tetapi kekuatan orang-orang kuat dengan harta karun ini bukanlah hal yang biasa, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat diidam-idamkan Lu Ye saat ini. Belum lagi harta karun yang tidak memiliki pemilik. Alasan mengapa mereka tidak memiliki pemilik adalah karena mereka cukup kuat. Misalnya, Ming Yuelun yang ditemui sebelumnya, Bakiyu dan Yi menderita luka serius dalam pertempuran. Jika Lu Ye benar-benar ingin memprovokasi dia, itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Dengan papan catur langit berbintang seperti itu, Lu Ye bahkan tidak dapat melihat wujud aslinya. Budak pedang itu baru saja keluar dari langit berbintang yang sama denganmu. Bakiyu tiba-tiba bertanya. Lu Ye tersadar kembali, matanya meredup, lalu mengangguk dan berkata, ya. Dia sangat mengagumkan. Bakiyu berkata perlahan, ketika aku bertarung dengannya, aku bisa merasakan bahwa dia memiliki obsesi yang kuat di dalam hatinya. Obsesi itulah yang akhirnya memberinya kesempatan untuk mendapatkan kembali sebagian kecerdasannya. Petik 2. Sungguh suatu kehormatan menerima pujian dari Bakiyu. Jika Master Yun Wang adalah roh di surga, dia mungkin akan tertawa beberapa kali. Bakiyu menambahkan, sebenarnya, bukan dunia batin yang memiliki harta karun terbanyak, tetapi langit berbintang. Jika kamu memiliki kesempatan, kamu dapat pergi ke beberapa langit berbintang dan kamu mungkin mendapatkan sesuatu. Saat itu, dia dan Sang menghabiskan proses ini di langit berbintang tertentu. Lu Ye tersenyum pahit. Bagi biksu lain, ini mungkin solusinya, tetapi tidak baginya. Dia tidak bisa tinggal di dunia luar terlalu lama. Qin Feng membawanya ke dunia luar terakhir kali, tetapi butuh banyak upaya untuk membuatnya menemaninya. Jika tidak bisa tinggal di dunia luar, apalagi mencari langit berbintang. Kecuali jika dia menghadapi situasi yang mirip dengan bencana sebelumnya di langit berbintang ini, seperti Yun Siwang secara langsung membuka jalan menuju langit berbintang di dunia dalam, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki langit berbintang lainnya. Namun, kemungkinan ini tidak tinggi. Secara umum, hubungan antara langit berbintang dan jurang berbintang ada di alam permukaan. Itu adalah pemikiran yang besar, jadi saya tidak memikirkannya sama sekali. Daripada memikirkan hal-hal sekarang, lebih baik menerobos dan dipromosikan dengan cepat. Selama Anda cukup kuat, Anda tidak akan bisa lepas dari keinginan untuk mendapatkan harta apapun. Suasana hati saya tiba-tiba menjadi jauh lebih cerah. Riak-riak muncul di kehampaan, seperti batu yang dilemparkan ke danau. Di antara riak-riak itu, sesosok melangkah keluar, dengan penampilan yang anggun dan bermartabat. Itu adalah Dewa Phoenix yang mengejar Gu Mingyue. Melihat tatapan jahat di matanya, orang tahu bahwa pengejaran ini sia-sia, tetapi Gu Mingyue pasti telah menderita kerugian besar, karena Master Phoenix memegang bola zat biru muda yang tampak seperti cairan di tangannya. Aroma Gu Mingyue masih ada di sana. Setelah Master Phoenix muncul, dia melirik Bakiyu dan mengalihkan pandangannya. Sebaliknya, dia sangat sopan kepada Baxia, saudara Tao, lama tidak bertemu. Baxia terkekeh, sudah 3000 tahun, dan gaya Tuan Phoenix tetap sama. Master Phoenix menghela nafas dan berkata, ya, sudah 3000 tahun dalam sekejap mata. Jika saudara Tao punya waktu, kamu bisa pergi ke sarang Phoenix untuk berjalan-jalan. Baiklah, Baxia menjawab. Master Phoenix menatap Lu Ye lagi dalam sekejap mata, nak, ikutlah denganku. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangan dan mengambilnya. Hah, Lu Ye tertegun dan secara naluriah ingin melawan, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Phoenix Master menekannya di bahunya. Kekuatan ruang menyegel tubuhnya, dan dia tiba-tiba kehilangan kendali atas tubuhnya.
Hatiku ngeri. Kekuatan 10 ahli tingkat penguasa kota teratas ini sangat mengerikan. Aku hanya tidak merasakannya secara mendalam ketika aku melihatnya dari kejauhan, tetapi sekarang aku tahu betapa kuatnya mereka setelah mengalaminya secara langsung. Pada saat yang sama, di belakang Phoenix Master, kekosongan tiba-tiba terdistorsi. Dari distorsi itu, sebuah akar terentang, dan itu adalah akar Tai Chu Wutong. Sebelumnya, Phoenix Master dapat menggunakan akar Tai Chu Wutong untuk membuka terowongan serangga. Sekarang dia secara alami dapat melakukan hal yang sama, dan itu lebih sederhana, karena ada jejak terowongan serangga di sini. Phoenix Lord menatap Bakyu, kamu berutang budi padaku. Bakyu mengangguk, 2. Kali ini dia mengandalkan kekuatan klan Phoenix untuk sampai di sini, dan selama pertempuran, Phoenix Master juga mengambil tindakan untuk menahan Gu Mingyue. Ini memang bantuan antara dua orang. Siapa yang mau dua dari kalian? Aku bilang satu saja, Phoenix Master mendengus dingin. Dia menoleh dan melihat ke samping lagi, karena di arah itu, beberapa sosok bergegas menuju ke arah ini dengan cepat. Aku di Wuhan. Aku datang ke sini untuk melakukan beberapa tugas. Aku akan kembali besok. Aku akan memperbarui hari ini. Bab 2655 panen. Di antara beberapa sosok yang terbang di atas, pemimpinnya jelas Yuan Xi, diikuti oleh Ni Qilian, diikuti oleh Chang Mingsu. Yuan Xi bergegas ke sisi ini dengan cepat sambil berteriak, lepaskan jenderal keluargaku. Dia sedang menonton di kota dan melihat Lu Ye dan Bakyu mengobrol dengan gembira. Diam-diam dia terkejut. Dia tidak tahu kapan sebagian besar keluarganya telah jatuh ke mata pria terkuat di dunia. Mereka tampak sangat akrab satu sama lain. Akibatnya, ketika Tuan Phoenix kembali, gaya lukisan berubah drastis. Meskipun saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Tuan Phoenix, jelas bukan hal yang baik untuk melihat postur itu. Selain itu, Tuan Phoenix benar-benar membuka jalur serangga dengan bantuan harta karun klan Phoenix. Dia tidak diragukan lagi akan membawa Lu Ye kembali ke sarang Phoenix. Yuan Xi duduk sekarang. Tidak tahan lagi, datang untuk menyelamatkan dengan tergesa-gesa. Tapi sudah terlambat. Tuan Phoenix hanya melirik Yuan Xi dengan ringan, lalu menarik pandangannya, meraih sosok Lu Ye dan melompat mundur. Banyak pikiran berkelebat di benak Lu Ye seperti kilat, dan dia mungkin mengerti mengapa Master Phoenix ingin menangkapnya. Masalah ini pasti terkait dengan jejak darah Phoenix Yuan yang tersisa di tubuhnya. Dia segera berteriak, Tuanku, jangan khawatir. Lord Phoenix tidak punya niat buruk terhadapku. Aku akan kembali ke kota sesegera mungkin. Tuanku, mohon tunggu dengan tenang di kota. Sebelum dia menyelesaikan kata terakhirnya, pandangannya tiba-tiba terbalik, dan rasa kekacauan yang tak berujung menyelimutinya. Yuan Xi berhenti di tempatnya, melihat ke tempat di mana jalur serangga menghilang, alisnya berkerut. Master Phoenix membawa Lu Ye pergi, dan tidak ada gunanya mengejarnya sekarang. Meskipun Lu Ye meninggalkan pesan sebelum pergi, dia tetap tidak bisa menahan rasa khawatir. Apa yang terjadi dengan pemimpin keluarganya? Dia hanya kenal dengan Bakyu, tetapi bagaimana dia bisa berhubungan dengan klan Phoenix dan benar-benar membiarkan Master Phoenix menangkapnya secara pribadi? Bawahanmu benar. Aku pikir Master Phoenix tidak punya niat buruk terhadapnya. Ni Qilian menghiburnya di sampingnya, dan jika Phoenix Master benar-benar ingin membunuhnya, tidak perlu bersusah payah. Yuan Xi tidak tahu kebenaran ini, tetapi Lu Ye adalah bawahannya. Sebagai penguasa kota, dia tidak bisa menjaga bawahannya dengan baik, yang membuatnya merasa sangat bersalah. Kesepakatan kita, Ni Qilian menatap Yuan Xi dengan penuh kerinduan. Yuan Xi mendesah, jangan khawatir, karena ini adalah kesepakatan, aku pasti akan mematuhinya. Ni Qilian langsung senang, kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Yuan Xi menunduk, biarkan aku tenang. Baiklah, aku akan menemanimu. Yuan Xi menghela napas lagi, dan pada saat yang sama diam-diam merasa kesal karena semua ini adalah kesalahan Blood Guilty. Jika Blood Guilty tidak membuat keributan seperti itu pada saat-saat terakhir, bagaimana mungkin dia terpaksa membuat pilihan itu? Di kota Yifu, Fu Wei meneteskan air mata dan mengucapkan selamat tinggal kepada Baxia. Meskipun dia tidak pandai meramal seperti leluhurnya, dia masih bisa merasakan sesuatu yang samar-samar. Jumlah pertemuannya dengan leluhurnya dapat dihitung dengan tangannya, karena baru saja dia tiba-tiba memiliki keinginan, dan entah bagaimana dia mendapat ide. Pikiran bahwa kematian leluhurnya sudah dekat. Hal ini membuatnya merasa sangat berat, dan dia terbang ke Yuan Xi dengan linglung sepanjang perjalanan, dan dibawa kembali ke kota oleh Yuan Xi. Melihat Fu Wei kembali, Baxia memalingkan muka, senyum di wajahnya menghilang, dan berbalik untuk melihat Bakyu, apakah kamu siap untuk mengambil langkah itu? Bakyu menatap pedang raksasanya Sang dan berkata dengan tenang, kamu harus selalu mencobanya. Dia menyingkirkan pedang raksasa itu dan menatap Baxia lagi, kau, orang tua, baru saja melihat sesuatu yang terkenal di generasi muda klan kita, kenapa kau begitu merahasiakannya? Baxia terkekeh, kalian manusia selalu menghasilkan beberapa bakat aneh. Prestasi anak itu di masa depan tidak akan kalah darimu. Bakyu menatap Baxia dengan serius, mengangguk sedikit, dan tidak bertanya lagi. Karena orang tua itu tidak ingin mengatakan lebih banyak, pasti ada alasan mengapa dia tidak bisa mengatakan apapun. Aku ingin menyembuhkan lukaku terlebih dahulu. Karena kau di sini, jangan pergi, kata Bakyu. Baxia mengangguk, itulah yang kumaksud. Aku tidak ingin melewatkan acara sebesar itu. Aku ingin melihat bagaimana kau mengambil langkah itu. Tuan Phoenix. Dalam kegelapan yang tak berujung, Lu Ye melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Tepat setelah Tuan Phoenix membawanya melewati lorong serangga, dia tiba-tiba muncul di sini, dan kemudian Tuan Phoenix menghilang. Di bawah persepsi indera spiritualnya, tidak ada napas di sekitarnya. Setelah hening sejenak, Lu Ye mendesah pelan.
Dari reaksi pertama Suyun saat melihatnya saja, kita bisa tahu seperti apa sikap klan Feng terhadapnya karena telah mengambil darah Yuan milik Suyan. Suyun saja seperti ini, apalagi Phoenix Master. Sikap orang ini tidak terlalu baik saat pertama kali bertemu dengannya. Alasan mengapa dia dibawa ke sini mungkin untuk mengetahui apa hubungan antara dia dan Suyan. Meninggalkannya dalam kegelapan ini sekarang mungkin untuk memberinya unjuk kekuatan, atau mungkin itu adalah ujian. Setelah memikirkannya, Lu Ye menyapu tubuhnya dan terbang ke depan. 1 jam, 2 jam. Setelah setengah hari, Lu Ye berhenti. Tanah gelap ini tampak sangat luas dan tak terbatas. Dia telah terbang begitu lama, tetapi dia masih diselimuti kegelapan, seolah-olah dia adalah satu-satunya di dunia ini. Ini tidak diragukan lagi merupakan demonstrasi kekuatan, bukan ujian sama sekali. Saat ini, situasi hanya dapat diselesaikan sebagaimana adanya. Setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk tidak melakukan latihan yang tidak berguna itu. Jika Lord Phoenix sengaja meninggalkannya di sini, maka apapun yang saya lakukan, saya tidak akan dapat menembus metodenya. Kesenjangan antara alam kultivasi mereka terlalu besar. Saya hanya mengambil waktu ini untuk menghitung perolehan saya dari pertempuran sebelumnya. Dia segera memeriksa koin Xing Yuan, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi luar biasa. Dalam permainan catur, dia membunuh terlalu banyak Hedao. Dengan berkah kekuatan harta karun itu, para Hedao yang dulunya dapat bersaing dengannya atau bahkan jauh lebih kuat darinya benar-benar rentan terhadap pedangnya. Setelah permainan catur, Sue Jiu memimpin serangan di Jalan Lili dan membantu Yuan Si membunuh puluhan orang. Jumlah koin Xing Yuan yang diperoleh dari pertempuran ini benar-benar di luar imajinasi. Meskipun dia menggunakan koin Xing Yuan untuk menukar 2 harta atribut selama pertempuran dengan Jiao, dia masih memiliki banyak koin Xing Yuan yang tersisa di tangannya. Tidak pernah ada saat ketika Lu Ye merasa begitu kaya. Begitu banyak koin Xing Yuan cukup baginya untuk menukar 7 atau 8 keping harta atribut dari rumah harta Xing Yuan, dan ada juga 1 keping yang dapat diambil kembali dari medan pertempuran. Ini semua dapat menjadi sumber daya yang dapat ditukar dengan pohon bakat. Dalam keadaan normal, tidak diketahui berapa tahun baginya untuk mengumpulkan begitu banyak koin Star Abyss, tetapi hari ini dia dapat mencapainya hanya dalam 1 pertempuran. Panen koin Xing Yuan adalah salah satunya. Yang kedua adalah pertumbuhan garis keturunan sendiri. Dalam pertempuran ini, dia membunuh banyak vampir dan memurnikan sifat suci mereka. Terutama kematian Jiao dan Heixue memberinya peningkatan yang jelas. Lu Ye tiba-tiba merasa mual. Karena dia teringat sesuatu. Ketika Sue Jiu menggunakan tubuh fisiknya untuk bertarung melawan Yun Siwang, dia menggunakan beberapa metode untuk mengubah darah hitam menjadi bola air berdarah dan menelannya. Tidak diragukan lagi itu adalah teknik rahasia Blood Guilty, yang dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan, tetapi tubuh itu adalah milik Lu Ye, yang setara dengan dia yang memakan darah hitam secara terselubung. Meskipun ada keuntungan, perasaan ini sangat buruk. Manfaat ketiga adalah banyaknya kristal jiwa yang tersisa di lautan jiwa. Sebagian besar adalah sisa-sisa setelah Jiao Dong menggunakan teknik peminjaman sang ilahi. Jika disempurnakan, jiwa Lu Ye akan sangat ditingkatkan. Salah satunya adalah kristal jiwa yang tertinggal setelah membakar jiwa Blood Glam. Secara relatif, Lu Ye lebih menghargai ini. Ini jelas merupakan harta karun. Kekuatan jiwa yang dapat ditingkatkan adalah yang kedua, dan banyak wawasan Blood Glam yang tersisa tentang jalur kultivasinya sendiri adalah kuncinya. Ketika dia meminjamkan tubuhnya kepada Sue Jiu memobilisasi banyak metode dan mengajari Lu Ye, langkah demi langkah, banyak kegunaan jalur darah dan jalur ruang yang luar biasa. Lu Ye mendapat untung besar. Namun, bagaimanapun juga, ada beberapa kebingungan tentang mengetahui apa yang terjadi tetapi tidak mengetahui mengapa. Namun, jika itu adalah kristal jiwa yang dapat memurnikan jiwa yang terbagi oleh Blood Glam, kebingungan ini pasti akan terpecahkan. Dengan cara ini, Lu Ye dapat dikatakan telah memperoleh banyak hal dari pertempuran ini, belum lagi Lu Ye juga telah melewati rintangan keduanya. Sekarang, yang harus dia lakukan adalah menunggu Ju bangun dan meningkatkan Ju hingga batasnya sebelum dia dapat dipromosikan ke Hedao. Namun, tugas yang paling mendesak adalah mengisi kembali cadangan Tao sendiri terlebih dahulu. Meskipun keuntungan dari pertempuran ini tidak sedikit, konsumsinya juga sangat besar, terutama membantu Yuan Si untuk membunuh musuh di saat-saat terakhir. Konsumsi pada level itu jauh lebih besar daripada konsumsi yang ia konsumsi dengan berkompetisi dalam permainan catur. Karena sebagian besar kekuatan yang ia gunakan dalam permainan catur diberkati oleh kekuatan harta karun. Berbeda ketika membantu Yuan Si. Semua konsumsi Yuan Si didukung oleh pihaknya. Hanya setengah dari cadangan kekuatan di pohon bakat yang tersisa, yang membuat Lu Ye merasa sangat khawatir. Untungnya, ada banyak ikan di tahunnya, jadi mereka hanya perlu disempurnakan. Ia segera mengeluarkan sejumlah besar ikan dao dan menyebarkannya di sekelilingnya, dan akar pohon bakat menjulur keluar, melahap dan memurnikannya seperti orang gila. Selama pertempuran permainan catur, ia memadatkan klon pohon bakat beberapa kali. 2 kali, klon tersebut dilenyapkan oleh kekuatan harta karun, dan akarnya tetap di tempatnya. Untungnya, ketika ia berkompetisi nanti, ia pergi untuk mengambil kembali akarnya, jika tidak, ia harus melakukannya lagi di masa mendatang. Luangkan waktu untuk menemukannya dan membawanya kembali. Pada saat yang sama, di sarang burung Phoenix di Taichu Wutong, sesosok tubuh ramping sedang berlatih kultivasi dengan cemberut. Kekuatan ruang di sekitarnya berfluktuasi, dan kekosongan di segala arah terdistorsi. Meskipun dia berusaha keras untuk mengendalikannya, distorsi ruang menjadi semakin serius. Sampai suatu saat, kekosongan itu hancur. Dia perlahan membuka matanya dengan ekspresi bingung di wajahnya.
Untuk beberapa alasan, dia merasa tidak nyaman sejak beberapa jam yang lalu, seolah-olah sesuatu yang berhubungan dengannya sedang terjadi. Namun, dia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Sejak dia kembali dari langit berbintang itu, dia telah berkultivasi dengan tenang di sarang Phoenix dan tidak pernah keluar. Dia adalah harta karun atribut yang dipromosikan ke Hedao dan dibawa masuk oleh saudara-saudara klannya dari luar. Kembali, setelah merenung sejenak, dia mengangkat satu jari dan mengarahkannya ke dahinya, memejamkan mata dan berkonsentrasi, merasa tenang. Dia harus mencari tahu apa yang terjadi, jika tidak, dia tidak akan dapat maju dalam latihannya. Kekuatan tak terlihat menyebar, dengan cepat melewati sarang Phoenix ini, dan tersandung ke arah luar Taichu Hutong. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya, dengan tatapan terkejut di matanya. Pada saat itu, dia samar-samar merasakan aura yang sangat familiar. Itu adalah napasnya sendiri. Dia tidak dapat menyadarinya sebelumnya karena aura itu diisolasi oleh beberapa lapisan ruang, jadi sangat tersembunyi. Namun di bawah meditasinya, isolasi ini tidak dapat menghentikannya. Karena klan Phoenix sendiri yang mengendalikan ruang. Tidak dapat dipercaya, bagaimana dia datang ke sini. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.